Saya mau tanya, mimpi basah dalam Islam itu kan tidak mendapat dosa, tapi mimpinya tidak tahan lama. Saya mau nanya nih Beb, bolehkah menggunakan obat kuat sebelum tidur agar mimpi basahnya bertahan lebih lama? Ciri-ciri pemuda tersesat, bahkan di dalam mimpi ingin maksiat, ingin mesum. Memang saya jawab ya, gak perlu Habib Ja'far yang jawab ya. Beliau ini S2 apa sekarang? Tafsir Quran. S2 tafsir Quran, belajar agama berpuluhan tahun. Masa ditanya, bolehkah meminum obat kuat sebelum tidur? Saya aja yang jawab, Beb, karena ini ciri-ciri pemuda tersesat ya. Memang mimpi basah tidak dosa. Malah nikmat, mimpi basah itu nikmat. Salah satu nikmat ya. Nikmat yang diberikan dikaruniai untuk jomblo-jomblo yang tersesat, belum dapat istri. Biar dikasih. Merasakan lah ya. Biar gak zina. Biar gak zina. Oh. Iya. Tapi masa minum obat kuat? Memang saya belum tahu mimpi Anda akan lebih lama apa enggak. Yang jelas celana Anda akan ketat sepanjang tidur. Biar saya aja yang jawab karena Habib nih sayang ilmunya ditanyain pertanyaan seperti ini. Oke, nggak perlu Habib yang jawab. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya aja nih. Ini di pertanyaan dari YouTube. Oh, masih ada jawaban. Iya, tapi mungkin ini aja sih. Penting bahwa hukum meminum obat kuat itu. Nah, selama dia bukan mengandung zat-zat yang diharamkan dan selama ada rekomendasi medis, artinya dia sehat. Karena ingat di Islam kan halalan thayyiban. Selama dan dia halal dan baik, itu diperbolehkan. Tapi bukan untuk mimpi. Bukan untuk mimpi ya? Yang ada kalau Anda minum, sebelum Anda tidur, Anda zina tangan dulu. Mau tahu zina tangan? Tahu gitu. Iya. Dulu saya. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, ada istilah tersesat di jalan yang benar. Itu gimana, Bib? Nah, iya. Kok bisa dia di jalan yang benar tersesat gitu? Maksudnya kalau dia tersesat ya berarti dia salah jalan gitu. Apa istilah itu, maknanya apa kira-kira? Kita itu walaupun benar harus terus merasa tersesat. Makanya kita di suratul Fatihah kan disebut dalam Quran ihdinas siratal mustaqim. Beri saya jalan yang lurus. Padahal kita Islam ini kan sudah jalan yang lurus, tapi tetap berdoa karena jangan pernah merasa kita yang paling benar udah. Jadi terus merasa bahwa kita masih tersesat, masih kurang, masih ada salahnya, agar kita terus belajar dan itu sampai mati. Daripada Anda merasa benar, lebih baik Anda merasa tersesat. Oh gitu. Dengan merasa tersesat, orang akan mencari terus jawabannya. Terus, iya. Orang yang merasa pintar, pasti dia bodoh. Pasti dia berhenti belajar dan itu tahu bodoh lagi. Kalau orang yang merasa agama tidak perlu, itu nanti ada. Bukan, kalau tersesat di jalan yang lurus, itu mungkin orang yang Islam, tapi mungkin salah belajar. Gitu maksudnya. Atau yang enggak, dia akan banyak pendapat dalam Islam. Banyak hal dalam Islam yang dia kemudian terombang-ambing di sana. Jadi dia tersesat di jalan yang lurus. Di jalan yang benar. Kalau Coki Pardede itu tersesat di jalan yang salah. Di tidak ada jalan ya. Bahkan nggak ada jalan, tapi tersesat. Lebih parah lagi. Mau tanya dong, untuk bisa mencintai orang lain kan kita harus mencintai diri sendiri. Nah, terkadang ini susah dilakukan. Gimana kalau kita ke dukun pelet, saya kasih foto saya sendiri agar bisa pelet diri saya sendiri, biar bisa self love. Mohon jawabannya, Beb. Soalnya saya ingin mencintai orang lain. Ya Allah, masa mencintai orang lain sesusah ini? Ini ada aja nih masalahnya. Dan memelet diri sendiri. Ini nggak untuk mencintai diri sendiri. Iya. Minta dipelet. Iya, dan dia mau melet dirinya sendiri agar dirinya sendiri mencintai dirinya sendiri. Memang ribet kalau orang aneh, ya kan? Iya. Mau self love deh. Mencintai diri. Ini kayaknya ada urusannya sama psikolog nih. Yang jelas pelet itu sudah dosa. Memelet ya? Iya, memelet itu sudah dosa. Karena sudah pakai bantuan dari
Iya. Alam lain Bantuan itu ya? dari Benda-benda. iblis, benda-benda Oh, yang itu iya. masuk syirik. Masuk Dan syirik. juga Anda kalau mau mencintai diri sendiri, itu sebenarnya poin utamanya justru adalah Anda mencintai karena Allah gitu kan. Gitu ya. Karena Allah yang ciptakan kita, yang kasih kita semua kenikmatan. Ya. Dan kita ini fi ahsani taqwim, ciptaan terbaik. Setiap orang itu sudah terbaik dalam keadaannya, yaitu Ya. yang terbaik sebenarnya. Hmm. Jadi Anda seharusnya gampang mencintai diri sendiri. Gimana cara itu? Yaitu dengan Meyakini- menyadari bahwa ini yang terbaik dari Allah untuk Jadi, saya gitu. Anda nggak perlu pelet-pelet ya? Nah, tapi apalagi itu milik dari sendiri. sisi agama. Oke. Cuman Slim, kita juga nggak boleh abai gitu. Hmm. Artinya kenapa? Ini kan juga ada faktor psikologis. Oh ya, Secara agama ya begitu cara mencintai diri sendiri. benar. Tapi kan sudah Bib saya melakukan jalan itu. Kok nggak tapi- cinta-cinta sama diri Iya, saya sendiri ya? secara mental saya sulit gitu. Iya, Dan iya. banyak sekali Slim pertanyaan-pertanyaan Ada ya? seperti ini nyasar ke saya. Nggak cuma soal agama doang berarti ya? Nggak soal agama Soal doang. kepribadian, soal mental health ada juga ya kita? Iya, jadi banyak sekali orang itu yang nanya, Bib gimana caranya saya tidak bunuh diri? Waduh. Nggak mungkin dong saya bilang baca surat An-Nisa 24 di mana Allah di dalam Al-Qur'an melarang bunuh diri. Nggak selesai. Artinya Langsung buntu di situ Agama- diskusinya ya berarti ya? iya, Kalau artinya langsung- butuh pendampingan dari psikolog-psikolog untuk menjelaskan masalah Oh, ini iya. agar larangan bunuh diri itu tidak bisanya hanya melarang, tapi Jangan. ngasih solusi. Iya, ini terlarang. Gimana caranya? Beb, Kita saya mau jawab. bunuh diri nih. Tapi kan dilarang. Ya, Iya. saya stres justru karena... Nah, ya itu. Nah, Oh. itu makanya saya biasanya mengarahkan ke Psikolog ya? psikolog yang Oh, itu. ke mental. Jadi gini, emak saya kalau masak makanannya rasanya kurang enak. Emak Anda selain nggak bisa masak, nggak bisa ngasih nama ya yang bagus. Ya. Kita lanjut ya. Emaknya kalau masak nggak enak, seperti contoh masak sayur sop kuahnya butek. Coki lo ketawa. Karena dia butek gelap begitu loh. Coki Pak. ketawa gitu. Anjir. Sopnya emaknya Daryanto itu julumat, Bro. Iya, gelap. Sopnya gelap loh. Gelap begitu juga dengan sayur-sayur lainnya. Hampir tiap hari masakan emak saya tidak habis sampai larut malam. Intinya kayaknya masakan emaknya Mas Daryanto ini nggak enak. Pernah saya ngasih saran untuk beli lauk yang sudah matang biar dimakan sama anak-anaknya. Nah, di situ emak saya tersinggung, Beb, marah, bla bla bla, karena saya takut jadi anak durhaka. Jadi saya makan dengan terpaksa. Nah, pertanyaannya, apakah saya durhaka makan makanan Last Hope Kitchen versi emak saya? Sambil mengumpat, kata ada lagi sambil mengumpat. Jadi intinya emaknya Mas Daryanto ini kalau bikin sop Nggak enak. butek, bukan gak enak doang, butek, Jadi nggak julumat, indah ya? gelap, terus juga sayur-sayur lainnya itu nggak enak. Terus Mas Daryanto nyaranin gimana kalau kita beli aja gitu. Maksudnya emaknya ini denial dia Iya, udah iya. jelas makanan banyak, nih sisa. Apakah keluargaku puasa? Bukan. Masakan Anda tidak Dan enak. udah bertahun-tahun ya, Mas. Udah bertahun-tahun dia anaknya daripada durhaka dia makan aja tapi sambil mengumpat di dalam Iya. hati. Dan sudah dikasih saran, itu, ayo malah makan. ngamuk. Malah ngamuk. Nggak open minded nih, Mas. Iya. Gimana nih Beb kira-kira kalau ada orang tua kita yang masakannya nggak enak tapi dia ya denial Iya. tadi. Jadi gini. Dikasih masukan malah marah tuh. Nah, Gimana jadi gini. Kebetulan ya. kemarin sebelum hari ini kita syuting, Ya. itu saya diundang satu keluarga sih, Hmm. untuk ngisi pengajian keluarga mereka. Keluarga mereka. Iya. Oke. Nah, itu kata anaknya ini berdasarkan permintaan dari ibunya. Karena ibunya penonton setia Pemuda Tersesat. Bukan ibunya Mas Daryanto ya? Enggak, ya? bukan. Kalau ibunya Mas Daryanto, Ibu-ibu nonton Pemuda Tersesat. iya, saya heran. Dan itu bukan basa-basi kan, bisa jadi cuma basa-basi. Jangan kan ya, anaknya juga heran. Kenapa Anaknya heran juga. Ibu saya nontonin Pemuda Tersesat. Jadi Terus diundang ke sana. diundang ke sana. Terus dia cerita, itu yang pas Habib bahas ini, bahas itu, dia tahu semua. Wush, gokil. Terus Gokil.
Nah, makanya jadi ini pasti penontonnya ada ibu-ibu juga kan, berarti. Oh ya, ini Kita bisa. nyangkanya kan anak muda aja. Ternyata ini masuk ke ranah ibu-ibu ya. Iya. Kebetulan mungkin Ibu-ibu yang tersesat. ibunya Mas Daryanto semoga menonton ini. Jadi gini, bukan hanya Ya. anak yang bisa durhaka kepada orang tua, tapi orang tua juga bisa durhaka kepada anak. Ini baru ya. Iya. Ntar ada kereta. Ini perlu diulang lagi. Anda mau marah-marah sama kereta? Bukan kereta. Bagus Ini banget. punya rezim loh. Pak Anies, Pak Jokowi bagus. Jadi nggak cuma anak yang bisa durhaka, tapi orang tua bisa durhaka. Bisa durhaka kepada anaknya ketika dia tidak memberikan hak anaknya dan tidak menunaikan kewajiban orang tuanya. Iya. Nah, termasuk dalam hal memberi Memasak makan. ya? Iya. Oke. Anda nggak usah merasa tersudut ketika dikasih kritik yang membangun. Robit atau Assalamualaikum. Tersesat. Beb, nanya Beb, kan maksiat bisa menyempitkan rezeki. Tapi kenapa teman saya yang open BO banyak uangnya? Mohon penjelasannya Beb. Ini agak cukup menantang juga ini. So ada orang open BO maksudnya ini apa? Ini kalau saya tahu dikira saya Apa? prostitusi online. Prostitusi online. Ya. Oke. Booking out gitu istilahnya. Prostitusi online ya. Katanya kalau maksiat Menyempit rezeki. Terus kenapa orang yang prostitusi online malah banyak duit gitu? Nah, jadi gini. Memang jelas dalam Al-Qur'an, misalnya surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. Ketakwaan dan keimanan itu memberikan kita rezeki. Ya. Cuma Anda harus pahami sejatinya itu yang dimaksud rezeki apa. Kemudian apakah kekayaan juga pasti rezeki? Pertama ya, kekayaan, harta itu belum tentu rezeki. Dia bisa jadi bencana. Karena misalnya ada yang namanya istidraj. Orang yang Allah sengaja tambahin kekayaan karena dia sombong, ditambahin lagi makin sombong, makin sombong, malah tambah kekayaan. ditambahin kekayaannya sama Allah biar makin sombong, makin dia tersesat. Oh gitu. Jadi di istidraj. Jadi kaya itu kaya harta belum tentu itu nikmat, bisa jadi itu bencana. Bisa jadi itu suatu istirjot tadi nanti Iya. suatu hari kualat katanya kalau nggak Kualat salah ya. Dan kemudian juga bisa jadi kekayaannya nggak bikin dia bahagia. Memang Kaya banyak tapi uang. cerai sama istrinya. Kaya tapi punya anak Darmanto. Kaya tapi punya ibunya Darmanto. Masa sobutek ya? Iya kan? Oh iya. Memang Kaya banyak tapi uang. makan daging nggak bisa kolesterol, makan manis diabetes. Anjir. Kemudian menikmati subuh udara segar nggak bisa kena COVID. Iya sih. Padahal dia kaya. Padahal dia kaya. Dia bisa beli. Bukan kaya, maksudnya secara secara Materi. data ya dia banyak uang. Banyak uang. Tapi belum tentu itu rezeki ya. Iya. Nah, yang kedua juga soal rezeki. Rezeki itu tidak ada kaitan langsungnya sama uang. Rezeki itu bisa bentuk kesehatan. Kemudian rezeki paling utama kalau kita adalah nikmat iman dan Islam. Ya. Kemudian banyak rezeki anak yang baik, anak yang nggak kayak Darmanto. Itu rezeki. Kan iya. Kemudian orang tua yang baik, Orang tua gitu. baik, masaknya enak gitu ya. Iya, orang tua yang tidak durhaka, Iya. itu rezeki. Artinya rezeki juga banyak. Jadi Anda jangan iri kepada yang Open BO ya. itu. Dia banyak duitnya bukan jaminan itu rezeki. Orang yang miskin bisa jadi itu rezekinya luas. Karena dengan kemiskinannya tapi dia merasa cukup, qanaah. Iya. Kemudian dia bisa mengisi waktunya dengan ibadah dan keluarga. Akhirnya hidupnya bahagia. Jadi tolak ukurnya yang Bukan dari diperbaiki. banyaknya duit ya. Bukan dari banyaknya. Tapi rezeki ya bisa dari keberkahan hidup, Iya. kesehatan. Itu mungkin zaman sekarang ngomongin kayak kebahagiaan keluarga itu kayak masa ini termasuk rezeki, seakan-akan Iya, udah dilupakan karena seakan-akan dulu. udah materialistis banget ya. Dan akan ingat kalau keluarganya udah gak ada nanti. Anjir. Ibunya dianggap biasa, tapi ketika gak ada ibunya dia baru tahu itu rezeki. Iya.